persilahkan kepada Bapak Kristen pribadi sampaikan dari firman. Silakan Pak. Shalom. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Puji Tuhan, ya bertemu kembali dalam sharing Sabtu pagi hari ini. Ya, izinkan saya mencoba untuk menayangkan sendiri. Teman-teman ini gaptek, tapi biarlah coba. Ini saya kira mestinya oke. Ya, sekali lagi teman-teman, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinannya yang begitu ajaib. Nah, pagi hari ini kita ingin coba sama-sama merenungkan, kita selalu ingin, yaitu di dalam kebersamaan ini, bagaimana kita bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam fokus to Christ, yang selalu menjadi dasar dari semuanya. Nah, coba pikirkan teman-teman, kalau kita memang fokusnya kepada Kristus, lalu hal yang paling utama bukan lagi soal pikiran kita, tetapi seperti apa yang Paulus bahkan katakan dengan jelas di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, tidak usah dibuka, dikatakan, apakah kita ini bisa menjadi penasihat? Tidak mungkin. Apalagi kepada, nah kata-kata di situ dikatakan, yaitu Yahweh. Yahweh sang Tuhan itu. Apa kita bisa berperan apa-apa? Tidak. Rasul Paulus mengatakan itu. Tetapi iya, karena kita milikin Kristus. Biarlah kita ada dan memiliki pikiran Kristus, teman-teman. Nah, untuk itu saya ingin mengajak coba pagi hari ini, teman-teman, yaitu kita coba merenungkan betapa ajaib, betapa luar biasanya Kristus itu ada sudah di tengah-tengah kita. Makanya sudahkah semua digenapi? Bahkan kalau Inggrisnya kita katakan all fulfill in Christ. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak sharing pagi hari ini didasari tidak lain seperti tadi yang katakan, kita fokus on Christ, bukan lagi kita kesampingkan apa yang kita pikirkan dari benah pikiran kita, bahkan kita melihat dunia kita kanan kiri dan lain-lainnya, keadaannya gini gitu, itu semua kita perlu kesampingkan kalau memang kita fokus on Christ, teman-teman. Nah, maka itu perspektif yang tertulis, yaitu semua ada yang Alkitabiah, yang tertulisnya ini renungkan kita dengan baik-baik, dan pemahamannya jelas, ini semua adalah dalam dasar roh dan kebenaran. Dan penekanannya dari lebih daripada itu, sering juga rekan-rekan yang lain sudah sering sampaikan, yaitu secara hermeneutiknya itu penting sekali, yaitu ayat demi ayat, ayat menjelaskan ayat, ayat itu secara timeline-nya bagaimana ditujukan audiensnya, kepada siapa ayat itu, kemudian bahasa aslinya itu apa, ya semua itu dalam bentuk apa, suka-suka dalam bentuk bahasa apokaliptik, yang perlu kita interpretasikannya. Nah, itulah melatar belakangi teman-teman semua itu. Lalu dari semuanya apa yang kita ingin sharingkan, coba kita mulai dari satu ayat yang begitu penting dan menurut saya sejauh ini di dalam pelayanan maupun juga di dalam pertumbuhan bersama dengan semua pertemuan-pertemuan, ayat ini jarang sekali di-sharingkan teman-teman. Entah kenapa, tetapi saya melihatnya ini begitu penting. Ini adalah satu ayat Lukas 24, yaitu saat Tuhan Yesus akan diangkat naik ke surga. Saat-saat detik terakhir, yaitu ayat 44 dan 45. Demikian dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. That was the last moment, yaitu di mana sewaktu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan kamunya ini siapa teman-teman? Tidak lain adalah murid-muridnya itu sendiri, bahwa harus digenapi semuanya. Kata-kata harus digenapi semuanya ini tentang apa? Tentang aku, teman-teman. Bukankah memang fokus kita kepada Dia, yaitu Sang Kristus itu? Tentang Kristus ini segalanya sudah digenapi di mana? Di kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur. Nah, untuk inilah yang perlu kita benar-benar telaah dengan baik. Ini adalah merupakan sebagian dari apa yang mungkin pagi ini bisa di-sharingkan. Dan karena
dengan sudah harus digenapi, yaitu 2000 tahun yang lalu, sekarang tentunya segala halnya sudah digenapi, itulah menjadi landasan yang pokok, yang dasar kuat, yang benar-benar sesuatu yang perlu kita sampaikan. Bahkan Paulus sangat keras mengatakan dalam Galatia, Injil Kristus harus diberitakan. Tidak ada yang lain. Tidak ada Injil yang bentuk lain apapun. Bukan Injil yang kebaikan untuk manusia saja, bukan. Tetapi lebih fokus, yaitu kepada Kristus. Bahkan dikatakan di situ, kalau ada yang Injil lain yang diberitakan, terkutuklah. Teman-teman, ini hal yang sangat serius. Maka itu biarlah kita renungkan dengan baik-baik. Bahan yang akan di-sharingkan ini cukup banyak, teman-teman, tapi biarlah kita fokus supaya kita tetap semangat dari awal sampai akhir, tetap bergairah untuk menelaah. Mungkin kita akan go through beberapa yang dengan speedy, tapi karena ada rekaman, ada catatan, biarlah nanti bisa direnungkan kembali, tidak menjadi masalah, teman-teman. Nah, ayat yang berikutnya ini penting sekali. Kalau kita punya landasan itu, yaitu segalanya tentang Kristus sudah digenapi. Nah, inilah ayat berikutnya yang mengatakan, lalu, yang namanya lalu, itu adalah yang terdahulu. Yang terdahulu ya ini, mengenai harus digenapi semua ini. Jadi, lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Bagi kita semua teman-teman, kalau tidak dilandasi dengan ini, saya khawatirnya, bagaimana bisa membuka pikiran sehingga kita yang mereka ini sekarang menjadi kita, ya kan? Mengerti kitab suci. Nah, bukannya apa-apa, bukannya di dalam hal kita ini sudah mengerti semua, tidak. Tapi inilah landasan dasar penting untuk kita menjelajah, untuk kita bisa memasuki ranah-ranah yang lebih baik, yang lebih baik. Tadi Bro Luhut dikatakan dalam doanya, biarlah kita mengerti. Jadi memang slogan kita selalu kita katakan, teman-teman. Banyak orang mengatakan, saya yang penting pokoknya percaya Tuhan. That's it, that is. Ya memang betul, itu intinya. Tetapi kalau saya bilang, boleh saya katakan, karena itu mungkin sesaat waktu itu ya, tetapi jenjang waktu kita ini kan puluhan tahun, anugerah Tuhan, kita terus berjalan, terus hidup di dalamnya. Nah, itulah perlu komponen lain, tidak lain, yaitu mengerti. Jadi percaya dan mengerti itulah untuk menyempurnakan tadi seperti doanya Bro Luhut 30, 60, 100, tapi kalau saya boleh balik, yaitu firman yang tertulisnya itu bukan begitu sebenarnya, yaitu diawali apa? Tuhan Yesus mengatakan sendiri apa? 100 kali dulu, 60, 30. Artinya bukannya kita ini bagaimana, bukan. Artinya itu kehendak. Nah, sepikiran Kristus yang tadi ditekankan itu menghendaki kita ini 100%. Ya, kalau tidak pun 60, 30 pun tidak menjadi masalah. Nah, betapa desire-nya. How great is his desire untuk di tengah-tengah hidup kita ini untuk mengenal dia ini lebih dan sepenuhnya bahkan. Nah, itulah teman-teman semuanya yang kita perlu ketahui. Hal yang pertama yang sering kita bahas, bagaimana sih penghakiman? Saya heran sama teman-teman dan kadang-kadang juga masih sering muncul mengenai hal ini. Coba kita telaah yang baik. Nah, ini satu aspek yang penting sekali. Yohanes 5 ayat 24 mengatakan, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia. Ini kapan, teman-teman? Bahkan orang masih punya konotasi karena apa? Yaitu pemahaman yang dari sononya, dari dulunya, yang selalu masih bercokol, wah nanti ini, wah nanti itu. Teman-teman, bukankah kita sudah dikatakan kalau kita mengerti benar-benar Yohanes 8 ayat 31-32 dan perintahku dilakukan, kita ini benar-benar menjadi apa? Orang yang merdeka. Bro Girsang mengatakan begitu banyak kali, merdeka. Kita ini udah terlepas, terbebas. Bukan lagi perlu gini, perlu gitu. Tidak, teman. Yang penting tuh kita mengerti, mengenal perintahnya dan sebagainya. Itulah hal-hal yang penting kita tekuni. Nah, sama juga di sini. Mendengar perkataanku, percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum. Sudah dipindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, inilah timeline dari ayat ini. Kapan? Ya seketika sewaktu kita benar-benar percaya
di dalam Dia. Kita ini sudah dipindahkan. Hal yang lain Roma mengatakan juga demikian, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Inilah kekhawatiran yang perlu kita hilangkan. Perlu kita kesampingkan semua, bersihkan semua. Dan selanjutnya dikatakan roh, yaitu anugerah karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan. Kalau Inggrisnya bahkan dikatakan di 1 Korintus 4 kalau nggak salah itu katakan deposit Roh Kudus karunia Roh itu di dalam hati kita, teman-teman. Pakai kata-kata deposit sudah diberikan. Kalau pembayaran itu sudah berikan cek, tinggal kita melaksanakan menjalankannya saja. Roh memberikan hidup, telah memerdekakan. Coba muncul dengan kata ini dalam Kristus dari apa? Hukum dosa, hukum maut. We are so free today. Praise God. Puji Tuhan, teman-teman. Lebih lanjut daripada itu, Yohanes 12 ayat 13. Nah, ini banyak orang kan konotasinya, loh, kalau sudah tidak ada penghukuman, berarti apa? Ya, penghakiman pun sudah berlangsung. Yaitu apa? Yohanes 12:31, Tuhan Yesus mengatakan, sekarang berlangsung. Sekarang, teman-teman. Bukan tunggu-tunggu nanti, kapan-kapan, tidak. Tetapi sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Yang dimaksud tidak lain adalah mengalahkan dunia, yaitu musuh terakhir. 1 Korintus 15 itu dikatakan musuh terakhir itu apa? Yaitu maut, kematian itu telah dikalahkan karena di atas kayu salib itulah Tuhan Yesus sudah membayar lunas semua, sudah bangkit. Sekarang juga penguasa dunia ini dilempar keluar. Jadi baik penghakiman, baik penghukuman, semuanya itu sudah dibereskan oleh Tuhan. 1 Petrus dikatakan ayat 4 ayat 17, sekarang tekanannya sekali telah tiba, penghakiman udah dimulai pada rumah Tuhan sendiri. Tahukah teman-teman yang dimaksud ayat ini tidak lain, kalau kita urutkan ini, waktu beberapa tahun kemudian setelah tulisan 1 Petrus ini, terjadilah yaitu rumah Tuhan, yaitu bait suci di Yerusalem itu, terbakar, terhanguskan, dan terhancurkan semua. Inilah yang dimaksud mulai dari rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Nah, ini semua ini, teman-teman, kalau kita renungkan, adalah semua hal yang sudah digenapi. Nah, lain pihak lagi, kalau kita tarik lagi, banyak orang mengambil dari kitab Wahyu, yaitu tahta putih yang besar, yaitu Wahyu 20 yang seperti dikatakan, ini bukankah nanti hal yang akan terjadi? Bukan demikian, teman-teman. Tadi 1 Petrus sudah dikatakan, yaitu dari rumah sendiri, inilah yang dimaksud, yaitu tahta putih kerajaan besar ini, dia duduk di atasnya, di hadapannya, lenyaplah bumi dan langit. Kalau tepatnya ini, lenyaplah surga dan langit. Nah, ini sudah banyak dibahas, teman-teman, mengenai surga dan bumi yang baru, tidak lain adalah bicara soal bait suci. Bait suci itulah surganya bangsa Yahudi, kepercayaan mereka, karena memang di dalamnya itu ruang Maha Kudus, Tuhan Allah yang maha tinggi itu tinggal di dalamnya itu. Nah, itulah yang dilenyapkan, itulah yang digantikan dengan bumi dan surga baru, tidak lain adalah tubuhnya sendiri. Tubuh kemuliaan pun sudah di-sharingkan dalam hal ini. Semuanya inilah yang sudah dilenyapkan, sudah digantikan yang baru. Dan ayat 15 mengatakan, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dilempar ke dalam lautan api itu. Yaitu mereka yang berkekeh, mereka yang betul-betul sangat kekar, sangat keras kepala, dan akhirnya oleh karena itulah penghakiman itu terjadi, lautan api membakar seluruh Yerusalem dan mereka pun semua mati di dalam lautan. Inilah hal-hal yang sudah digenapi, yang sudah terjadi, teman-teman. Hal yang lain mengenai kekudusan. Kita sering mengatakan, ya hidup saya kok begini, kok begitu. Again, teman-teman, biarlah kita tarik dan biarlah kita senantiasa fokus kepada Sang Pencipta, yaitu Kristus sendiri, sepikiran. Seperti tadi yang ayat dikatakan, apa sudut pandang yang Kristus lakukan. Ibrani 9 ayat 12 mengatakan, ia, yaitu Kristus, telah masuk satu kali saja. Tidak ada yang kedua kalinya, teman-teman. Untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan membawa darah domba jantan, darah lembu, anak lembu, tetapi membawa darahnya sendiri.
Darahnya sendiri ini yang dibawanya, dan ia telah mendapatkan apa? Kelepasan yang kekal. Puji Tuhan, teman-teman. Bukankah inilah hal yang terjadi sewaktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu tirainya terbelah, yang diartikannya yaitu semuanya ini sudah tidak lagi terperangkap di dalam bait suci itu, di dalam ruang Maha Kudus itu, karena untuk menampung kehadiran Tuhan yang benar-benar terjadi di dalam roh itu hal sudah tidak dimungkinkan. Tirai terbelah dan semuanya ini telah terlepas, terbebaskan seperti apa yang dikatakan di sini. Nah, Ibrani 10 ayat 10 mengatakan lebih dijelaskan lagi, kehendaknya yaitu kita telah dikuduskan untuk satu kali saja untuk selama-lamanya mempersembahkan tubuh Yesus Kristus. Puji Tuhan, teman-teman. Tidak ada kekhawatiran lagi selama kita senantiasa ada di dalam Dia. Kekudusan inilah Dia yang anugerahkan kepada kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, keselamatan pun juga demikian. Suka-suka orang masih berpikiran kita perlu melakukan begini, melakukan begitu supaya menunaikan, supaya persyaratan yang diperlukan itu digenapi supaya kita memperoleh keselamatan. Lihat baik-baik, teman-teman. Lukas 1 ayat 77 mengatakan, yaitu pengertiannya itu keselamatan itu dasarnya adalah pengampunan dosa. Apakah hal ini belum dibayar lunas? Dan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah menyelesaikan dengan baik, sudah melunasi semuanya ini, sehingga kita ini dengan atas dasar pengampunan dosa ini, keselamatan pun sudah diberikan, dianugerahkan kepada kita. Nah, coba lihat contoh yang terbaik, teman-teman. Salah satunya adalah Lukas 19 ayat 9 mengatakan hari ini, yaitu kepada Sakeus, sang tax collector itu, karena kerinduan hatinya untuk menerima Tuhan dan membuka hati menerima sepenuhnya itu, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ayat demi ayat mengokohkan bahwa keselamatan Tuhan anugerahkan untuk sewaktu pelayanannya Tuhan Yesus yang ada di bumi ini. Yohanes 10 ayat 9 mengatakan, akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat. Artinya itu kalau ada orang yang di dalam Dia, Tuhan Yesus ini sebagai pintunya, gerbangnya, yaitu yang terdepan, yaitu yang semuanya itu yang menjadi kuncinya inilah, yaitu Sang Kristus itu sendiri yang masuk akan melalui aku akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yang dimaksud di sini, teman-teman, menemukan padang rumput setelah kita masuk ada dalam Dia. Kita keluar masuk ini artinya apa? Di dalam kehidupan kita ini. Kita mulai bergulir dalam hidup kita ini. Kita menemukan padang rumput, kita menemukan sukacita, kita menemukan kelepasan, kita menemukan hikmat, kita menemukan kekuatan, dan kita menemukan kebangkitan, dan hal-hal lainnya ini. Inilah padang rumput yang segudang, yaitu berkat segalanya itu yang sudah Tuhan siapkan kepada kita, yang diartikan di sini. Alangkah indahnya sekali di dalam hal ini, teman-teman. Roma 10 ayat 10 dikatakan, hati orang percaya itu dibenarkan, mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi tidak jauh-jauh dari mulut, dari hati inilah keselamatan ini sudah Tuhan berikan kepada kita. 2 Tesalonika 13 mengatakan, Allah dari mulanya telah memulihkan kamu untuk diselamatkan dalam roh. Nah, ini penekanan ini supaya kita fine tuning dengan baik. Keselamatan yang diartikan ini adalah dalam roh. Kita diselamatkan, kita memperoleh hidup yang kekal, kita selanjutnya dan seterusnya sudah bersama dengan Dia dalam kekekalannya, yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Puji Tuhan, teman-teman. Inilah hal-hal yang perlu kita telaah dengan baik, dengan confirm, tidak ragu-ragu lagi, dan menjadi dasar yang baik untuk kita selanjutnya melangkah selanjutnya ke depan di dalam hidup kita ini. Pun juga mengenai hal dosa. Dalam Kristus sudah tidak ada dosa lagi. Nah, ini coba kita telaah, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 8 yang dikatakan, bukankah ini menjadi doa? Dan ini juga saya ingat-ingat dulu kalau di gereja, doa pokoknya ya ini, salah satu ini. Dan saya yakin percaya teman-teman yang lainnya pun mengalami hal yang sama.
Kita tidak berdosa. Kalau kita mengaku kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada lagi dalam diri kita. Benar, teman-teman. Benar, kontekstual dalam ayat ini, yaitu yang sudah kita hafal dari dulu, itu jangan lupa terhubung dengan ayat sebelumnya. Coba kita lihat ayat yang ketiga ini. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu. Kamunya siapa, teman-teman ini? Yaitu supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dari ayat inilah kita melihat antara kami dengan kamu, ini ada perbedaan, teman-teman. Yang kamunya ini adalah lagi Rasul Yohanes mengajak mereka itu ikut persekutuan. Berarti kedudukan kamunya ini yang selalu mendasari dari ayat yang ke-8 ini adalah mengajak mereka masuk ke dalam persekutuan. Mereka mungkin masih belum di dalam Kristus, masih dalam penjajakan, masih dalam seperti kita mengajak teman bersama-sama dalam forum ini juga mengajak. Ini sama juga kedudukannya begitu, teman-teman. Biarlah kontekstualnya ini kita jelas. Untuk itu dikatakan ya kita perlu mengaku dosa kita supaya mereka bertobat, supaya mereka membuka hati untuk menerima Kristus di dalam hidupnya itu. Nah, lain hal dengan 1 Yohanes 3 yang di sini dikatakan bahwa kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya. Nah, ini sudah di dalam konteks di dalam di mana sudah dinyatakan tentang pemahaman Kristus, ia menghapus segala dosa, di dalam Dia sudah tidak ada dosa lagi. Nah, inilah konfirmasi alur dari awal 1 Yohanes 1 masuk ke 1 Yohanes 3, udah konteksnya perkataan pernyataan sudah beda. Di dalam Dia sudah tidak ada dosa. Karena sudah menyatakan dirinya ini sudah diungkapkan. Nah, ayat 6 mengatakan karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Nah, inilah yang perlu kita pegang teguh, yaitu dari sudut pandang yang dari Sang Pencipta, yang dari tempat yang maha tingginya, itulah yang menjadi pegangan kita. Sekali lagi, kita tidak melihat kanan kiri. Saya tahu dan saya akuin juga di dalam tengah-tengah hidup ini naik, turun, semuanya. Tetapi biarlah kita tetap pegang teguh di dalam Dia. Biarlah seperti apa dikatakan, di dalam Dia tidak ada dosanya lagi. Kenapa, teman-teman? Yaitu ayat yang sebelumnya di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Jadi di dalam konteks sekarang ini sudah semuanya di dalam persekutuan yang tadi dikatakan itu dari awalnya ini, tetapi sekarang konteksnya adalah yang sudah di dalam satu iman, sudah semua sebagai anak-anak inilah Rasul Yohanes berbicara tentang kebenaran firman Tuhan itu, waktu kita pegang teguh di dalam Kristus, kita sudah tidak ada dosa lagi. Demikian teman-teman. Hal yang lain, banyak sekali kita mengatakan, Israel kan masih belum diselamatkan. Kita melihat Israel, ada ayat yang terkenal, yaitu coba kita meneliti, Roma 11 ayat 25, ini ayat yang terkenal sekali teman-teman. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap diri kamu pandai. Ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sangat tegar tengkuk, yang sangat berkekeh menolak Kristus. Rahasia Kristus itu diabaikan, disingkirkan, tidak mau dan menolak dan sebagainya. Aku mau kamu mengetahui rahasia ini, yaitu rahasia besar sekali ini, teman-teman. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Betul. Karena itulah sifat mereka ini. Jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain sampai jumlah penuh ya dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Yang dimaksud apa, teman-teman? Nanti kita ada ayatnya, yaitu sewaktu Yerusalem diserang oleh bangsa-bangsa lain dan dikatakan di situ jumlahnya pun penuh dan genaplah zaman dari bangsa-bangsa itu sudah menggenapi semua. Nah, dalam konteks inilah yang dikatakan waktunya ini tidak lain sampai jumlah dari bangsa lain telah masuk penuh ini adalah yang dimaksud runtuhnya bait suci itu, teman-teman. Nah, dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Betul. Karena apa? Setelah bait suci itu disingkirkan, dihilangkan,
diratakan, dibersihkan semua ini, keselamatan itu turun di atas bangsa Israel. Nah, lebih lanjut nanti penjelasannya ada, dari Sion akan datang penebus. Ini kontekstualnya adalah akan diselamatkan dari Sion karena ada sang penebus yang datang. Sudah datang belum teman-teman? Kita mesti melihatnya bahwa dari Sion ini tidak lain yaitu Sang Kristus itu sebagai penebus itu sudah datang dan sudah menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Kefasikan Yakub yang disingkirkan ini apa? Tidak lain yaitu bait suci, segalanya ini itu semuanya yang sudah disingkirkan, sudah dihilangkannya itu. Nah, itulah saat di mana setelah dibersihkan itu keselamatan kepada bangsa Israel itu turun dan sudah terjadi. Coba kita melihat yaitu konteks yang tadi itu dari Lukas 21. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Bangsa-bangsa itulah sudah genap karena sudah Yerusalem itu sudah dirontohkan, diinjak-injak oleh bangsa-bangsa. Genaplah saatnya itu, dan itulah yang dimaksud genaplah jumlahnya tadi itu bangsa lain yang telah masuk ke Yerusalem itu. Nah, kontekstual dalam hal itulah diteruskan dengan kemudian penjelasan Roma 11 ayat 30, seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang peroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Kita ini memperoleh kemurahan oleh karena mereka tidak taat. Tapi hukum ini jangan dilihat dari hukum berlaku untuk kita saja, teman-teman. Tapi sebaliknya, hukum ini pun harus berlaku bagi bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel itu bangsa pilihannya. Bangsa yang terdahulu, yang Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Maka ayat 31 mengatakan, demikian juga. Nah, inilah Tuhan adil, Tuhan pun juga menginginkan supaya demikian juga, yaitu mereka sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka pun juga memperoleh kemurahan. Kemurahan ini tidak ditunda-tunda, teman-teman. Kemurahan tidak ditunda sampai sekarang, nanti menunggu-menunggu, tidak. Saat itu juga, sewaktu kita sudah memperoleh kemurahan, dan bait suci sudah disingkirkan, sudah dibersihkan, kemurahan itu pun turun ke atas bangsa mereka ini semua. Maka itu ayat 32 mengatakan, Tuhan punya cara bekerja itu selalu mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahan atas mereka semua. Kasih karunia inilah dari ayat ini pun kita tahu, turun kepada atas semua orang. Mereka semua, bangsa Israel pun juga akan terima kemurahan anugerahnya ini, karena memang caranya itu semua manusia itu terkurung di dalam ketidaktaatan. Tidak ada manusia yang taat. Ada satu hamba Tuhan pernah yang saya ingat sekali yang mengatakan, loh kenapa kalau Yakub itu disebut Israel? Justru karakter Yakub itu tertulis, tercermin, yang paling licik, yang kalau bahasa kerennya yang paling lihai, perhitungannya hebat dengan mertuanya sendiri, perhitungan kanan kiri dan sebagainya. Loh, justru itulah yang disebutkan dengan nama barunya Israel. Nah, dari balik itu Tuhan ada berbicara, menekankan di dalam segala ketidakmampuan, kebobrokan manusia inilah kemurahan Tuhan dinyatakan. Itulah kasih karunia yang perlu kita pahami. Maka itu ayat yang 33 mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah yang perlu kita miliki, yang perlu kita tangkap, teman-teman. Jangan kita salah tafsirkan, masih menunggu nanti, dan tidak. Karena kemurahan yang sudah kita terima, pun kemurahan itu sudah diberikan kepada mereka semua, yaitu bangsa Israel itu. Nah, inilah kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah yang tidak terselidiki, keputusannya sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Puji Tuhan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita tahu, jadi ada satu ayat lagi yang sering juga banyak orang katakan, kan Tuhan Yesus masih tunggu di surga, kan belum penuh jumlahnya.
Maka itulah kita masih menunggu-nunggu itu. Coba, itulah tertera dari Kisah Rasul 3 ayat 21. Coba, ini menarik teman-teman. Saya ajak supaya kita semua bisa sama-sama merenungkan. Kristus itu harus tinggal di surga. Wow, bahasa Indonesianya terjemahnya begini, tetapi sesungguhnya harusnya tidak demikian. Di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah melalui perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Nah, ini terkonek dengan perantara nabi-nabi yang telah difirmankan. Jadi artinya Kristus tuh masih belum lahir, masih belum turun, masih belum terwujud di tengah-tengah pelayan bumi ini karena menunggu yaitu firman yang sudah disampaikan kepada para nabinya itu. Itu konteksnya. Bukan konteksnya itu setelahnya itu sekarang menunggu. Bukan, teman-teman. Nah, inilah hal yang perlu kita benar-benar teliti. Coba kita melihat ayat sebelumnya, yaitu ayat 18-nya ini. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu. Allah telah menggenapi, teman-teman. Saat-saat telah digenapinya inilah melalui perantara-perantara nabinya ini, bahwa Mesias yang diutus itu harus menderita, dan yang sudah menderita itulah. Nah, karena itulah yang dimaksud Kristus itu masih ada di surga sampai para nabi ini, penggenapannya ini, soal Mesias yang harus datang, yang harus menderita ini digenapi. Nah, konteksnya inilah pemahaman ini terjadi, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosa kamu itu dihapuskan. Inilah dalam khotbahnya menggebu-gebu Petrus kepada para jemaat di dalam Kisah Rasul gereja mula-mula untuk menyadarkan ini loh penggenapannya. Waktu Kristus tunggu di surga yang belum wujud, yang belum lahir, yang belum lahir, itu sampai semua firman para nabi itu digenapi, dialah turun untuk memulihkan segala sesuatu. Pemulihan itulah saat setelah itu di atas kayu salib dan bangkit, itulah terjadi segala hal itu yang telah dipulihkan ini. Ayat selanjutnya menjelaskan lagi, teman-teman, yaitu sebelum ayat yang tadi itu. Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Coba. Dan mengutus Yesus. Nah, konteksnya itu dalam mengutus Yesus. Dari semula untuk bagimu sebagai Kristus, yang adalah yang diurapi, adalah Sang Tuhan sendiri itu. Ayat 22 mengatakan, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi? Bukankah ini sudah terjadi, teman-teman, membangkitkan seorang nabi, nabi besar yang telah dilahirkan di antara saudaramu, seperti dengarlah dia di dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Puji Tuhan, teman-teman. Segala sesuatu telah dipulihkan. Tuhan Yesus menunggu di surga sampai waktu penggenapan para nabi punya nubuatan itu, yaitu Sang Mesias yang harus datang, yang harus menderita. Nah, itulah saat-saat yang segalanya ini sudah tergenapi dan sudah dipulihkan. Bukan diinterpretasikan bahwa ayat itu, yang ayat 21 itu, masih menunggu di surga. Tidak, di dalam konteksnya itu jelas sekali, oleh karena bersangkutan dengan nubuatan kepada para nabi, yaitu sang nabi yang diutus sebagai Mesias itu datang menderita, dan semuanya ini sudah terjadi. Maka itu dalam konteks itulah kita memahami dengan benar bahwa segalanya itu sudah dipulihkan. Sebagian orang mengatakan demikian, teman-teman. Wahyu, cerita soal bait suci yang sudah dirobohkan, sudah dihakimi semua. Ya, itu orang Yahudi. Betul, itulah penghakiman orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus masih belum turun untuk membereskan soal kita-kita ini yang di luar Yahudi, teman-teman. Hal ini sering kita dengar, hal ini sering di dalam pemahaman kita, yang seolah-olah secara apa yang diuraikannya ini itu yang memang benar. Tetapi biarlah teman-teman, nah inilah teman-teman yang saya ingin ajak, seperti Bro Girsang mengatakan berulang kali, Amsal 25 ayat 2, Tuhan itu merahasiakan sesuatu loh. Itulah kemuliaan Tuhan.
Kita ini raja-raja untuk menyelidiki sesuatu. Ini pun kemuliaan bagi kita. Nah, biarlah teman-teman, biarlah kita coba menelaah lebih lanjut, lebih jauh. Yang disebut kalau konteksnya hanya orang Yahudi, apakah demikian memang Kristus tuh datang di dunia? Coba kita lihat Yohanes 4 ayat 42, teman-teman. Kepada perempuan itu, kita tahu perempuan Samaria, percaya bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kamu tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dunia ini, kalau bahasa aslinya, teman-teman, tidak lain kosmos, which is about the salvation, the salvation of the whole world. Bukan lagi misinya itu, bukan lagi diciutkan, dikerdilkan, hanya ditujukan kepada orang bangsa Yahudi saja. Eventnya betul. Eventnya itu Yerusalem, Bait Suci terbakar dan dimusnahkan untuk bangsa Yahudi. Tapi maknanya, misinya itu sendiri, yaitu tidak lain, dia adalah juru selamat sang dunia. Seluruh dunia. Bukan lagi dalam konteks yang hanya localized, yang hanya partially untuk bangsa yang lainnya. Ini 1 Yohanes 4 pun mengatakan, kami, yaitu Yohanes, rasul-rasul ini semua melihat dan bersaksi diri bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Utusannya ke dunia ini menjadi juru selamat dunia. Skala yang paling besar. Tidak tanggung-tanggung, tidak hanya partial, hanya spot-spot tertentu, tidak. Tetapi yaitu konteks yang keseluruhan, yaitu menyakup seluruh dunia ini. Bahkan kalau kita bisa dikatakan the whole universe. That could be the true meaning of that. Tapi biarlah kita coba stick to that. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 2 pun mengatakan, ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dosa tidak ada di hadapannya yang tidak dibereskan, istilahnya gitu. Bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia, teman-teman. Biarlah kita mengambil semua pemahaman ini dengan baik. Biarlah kita tahu, Ibrani pun mengatakan demikian, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan diri pada zaman akhir. Zaman akhir sudah banyak dibicarakan, tidak lain, nanti pun juga kita akan bahas, yaitu saat-saat di mana, yaitu semua masalah-masalah yang terakhir mengenai bait suci, surga, bumi baru, yang diperbarui, yang dinyatakan, itulah zaman akhir untuk menghapus oleh kurbannya itu. Hanya sekali aja untuk menghapus dosa karena oleh kurbannya sendirinya ini. Nah, 1 Timotius 1 ayat 15 pun mengatakan, ini benar patut diterima sepenuhnya, Kristus Yesus datang ke dunia. Again, bahasa aslinya adalah kosmos, menyelamatkan orang berdosa. Bayangkan teman-teman, apapun tindakan, itu contoh itu penting. Maka itu 1 Korintus 10 ayat 11 mengatakan, itulah terjadi kepada para nabi, ditekan maupun sampai dianiaya, itu sebagai contoh. Bangsa Yahudi dipilih, tetapi at the same time juga menjadi contoh untuk kita semua, untuk bangsa lain, untuk semua kita yang ada di dunia ini. Kalau tidak, bagaimana kita bisa kecipratan berkatnya itu, teman-teman. Nah, pahamilah dalam kontekstual itu, makanya menyelamatkan orang yang berdosa ini bicara soal skala dunia yang semuanya ini. Yohanes 16 mengatakan, ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Nah, apakah di dalam hal ini insaf dunia ini pun juga hanya insaf orang-orang Israel saja, orang Yahudi? Tidak. Inilah berlaku dan berlangsung ongoing. Selanjutnya, seterusnya, sampai sekarang dunia soal dosa, kebenaran, maupun penghakiman ini. Nah, dalam pemahaman inilah teman-teman, biarlah kita mengajak semuanya mengerti, karena Markus mengatakan bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini, teman. Yaitu kosmos inilah anak manusia yang berkuasa untuk mengampuni dosa dan satu-satunya yang berkuasa. Nah, demikian inilah supaya kita paham, tahu kontekstualnya ini dan arti sesungguhnya sepenuhnya yang boleh kita ambil supaya pengertian ini tidak sampai kita hanya terfokus ke dalam bagian-bagian yang sesungguhnya bukan yang dimaksud oleh Tuhan. Sama juga seperti berita Injil.
Nah, sama juga dikatakan, yaitu Injil harus diberitakan sampai ke seluruh dunia dan sebagainya. Coba kita telaah, yaitu di dalam Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu baru tiba kesudahannya. Seolah-olah sekarang ini yang dimaksud dunia ini tidak belum lagi terjadi, bahkan sedang terjadi, sebentar lagi baru akan digenapi, ataupun hal yang lain. Kita lihat terkenal dari Matius 28 ayat 19, jadilah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, inilah yang menjadi acuan yang mana ini sedang berlangsung, ini belum tergenapi. Teman-teman, biarlah kembali lagi seperti tadi yang dasarnya, kita mengacu yaitu pemahaman apa yang tertulis, tidak dengan pemahaman secara pemahaman pikiran logika yang kita timbulkan, tetapi apa yang tertulis, yaitu Roma 1 ayat 8, teman-teman. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu, bicara soal iman, yaitu bicara soal Injil, karena memiliki Injilnya memiliki iman di seluruh dunia, teman-teman. Sudah terdengar di seluruh yang dunia yang dimaksud di sini tidak lain adalah dunia yang dilingkup di mana masa-masa rasul punya wawasan, punya wilayah bekerja, yaitu di wilayah Roma punya kerajaan, di wilayah di daerah sekitar daerah Timur Tengah situ, Roma 10 ayat 18 pun mengatakan memang mereka telah mendengar, yaitu suara mereka sampai ke seluruh dunia. Perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Di sini dikatakan mereka telah mendengar. Teman-teman, bukankah inilah yang dimaksud memang sesungguhnya dari bahasa aslinya, mengurutkan dengan bahasa aslinya supaya cocok dan tergenapi apa yang dimaksud dengan sebenarnya itu. Kolose 1 ayat 6 mengatakan, yang sudah sampai kepada kamu, yaitu apa? Injil itu berbuah, berkembang di seluruh dunia. Puji Tuhan, teman-teman. Biarlah ini semua menguatkan pemahaman kita benar-benar bahwa begitu luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan. Ini satu charting kembali lagi sekedar untuk kita mengetahui, yaitu bahwa banyak statement-statement yang menyatakan Kristus menyatakan diri kedatangannya. Itu tidak lain, yaitu mengacu kepada tulisan-tulisan para rasul yang mengacu kepada apa yang akan terjadi. Yaitu tahun 70, runtuhnya bait suci, dibakarnya dan dimusnahkannya Yerusalem itu. Master statement yang dimaksud di sini tidak lain, yaitu terambil dari Matius 24, Markus 13, Lukas 21. Nah, semua ini mengacu kepada nubuatan-nubuatan yang ditujukan kepada penghancuran bait suci dan Yerusalem itu, termasuk yaitu 1 Tesalonika 4, 5, 1 Korintus 15, 2 Petrus 3, Yohanes 6, 4, dan beberapa wahyu ini. Ini semua mengacu kepada timeline-nya penghancuran bait suci dan Yerusalem itu, teman-teman. Nah, itulah biarlah kita tahu, inilah yang banyak ayat yang dimaksud supaya kita tahu timeline, tujuannya kemana, kemananya ini, supaya kita tidak tersesatkan begitu untuk kita mengerti. Seperti apa 1 Korintus 15, 51-56, saya tidak bahas karena ini sudah sering dibahas, 1 Tesalonika 4, 2 Tesalonika 27, Filipi 3, yaitu tubuh kita sekejap akan dirubah, ini pun juga sudah pernah di-sharingkan, 2 Petrus 3, yaitu matahari menjadi gelap dan sebagainya, 1 Yohanes 3, waktu Kristus menyatakan diri, 1 Yohanes 2, dan semua. Ini terkait kembali kepada apa yang timeline sesungguhnya dimaksud, tidak lain yaitu mengacu kepada timeline penghancuran bait suci maupun Yerusalem. Nah, inilah teman-teman, bila kita tahu, dari gambaran itu, masuk ke dalam satu konklusi, bahwa wahyu yang ditulis itu, sesungguhnya kalau kita perhatikan, yang paling ditekankan oleh wahyu, tidak lain, yaitu Kristus yang segera akan datang itu. Yaitu tertera langsung dari ayat yang pertama, Wahyu 1 ayat 1. Ini mengenai wahyu Kristus. Bukan wahyu hancurnya dunia,
hancurnya bumi, bukan teman-teman. Dikaruniakan Allah supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Yaitu timeline-nya itu apa yang harus segera terjadi. Kenapa teman-teman? Sampai ayat yang terakhir, yaitu pasal terakhir Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Yang dimaksud segera terjadi tidak lain yaitu kedatangannya. Inilah dari ayat yang paling depan sampai ayat yang paling akhir bicara soal aku datang segera. Sangat-sangat jelas sekali dan banyak ayat yang mengatakan datang segera itu terkutip dari akan terjadi ini Wahyu 1 ayat 3, ayat 7, ayat 8, Wahyu 2, 16, 25, Wahyu 3 ayat 3, 11, Wahyu 4, 16, 22, dan semuanya ini mengatakan soal segera datang akan terjadinya di dalam satu buku, yaitu buku Wahyu yang sudah jelas sekali, yaitu menandakan apa yang harus segera terjadi. Maka itu teman-teman, biarlah kita melihat yang terakhir dari Wahyu 22. Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, karena waktunya sudah dekat. Kita ingat di Daniel 12 ayat 14 kalau tidak salah, penglihatan Daniel itu tertulis dengan jelas, dimeteraikan terlebih dahulu. Tidurlah dulu, ini belum waktunya. Biarlah semua para nabi itu menyelidikinya untuk mengetahuinya. Tiba saatnya, kurang lebih sekitar 400-500 tahun kemudian, sewaktu Wahyu ditulis, Rasul Yohanes diperintahkan, jangan lagi dimeteraikan, tetapi harus segera dibuka, karena waktunya betul-betul segera sudah datang, sudah dekat. Dari sini kita tahu, dan jelas sekali, Wahyu secara tertulis, ditulis yaitu sebelum tahun 70. Tidak lagi yang ada pemahaman Wahyu tertulis adalah setelah tahun 70, bahkan 95-96 tahun. Teman-teman, di dalam Wahyu 10 ayat 11 jelas dikatakan, biarlah engkau, yaitu Rasul Yohanes diperintahkan memberitakan Injil dan bernubuat kepada bangsa-bangsa lain. Bayangkan kalau sudah seumur 95-96, entah bagaimana caranya. Dan tercatat di dalam bukunya Yosefus, itu Yohanes pada masa tuanya waktu itu sudah dipapah, sudah dengan semua gotongan untuk pergi ke sana, pergi ke sini, dan sudah tidak sanggup untuk berjalan sendiri. Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Sekali lagi teman-teman, sangat ditekankan sampai ke Wahyu ayat 20, ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Dari situlah mengakhiri seluruh buku kitab Wahyu itu. Itulah pemahaman-pemahaman teman-teman, dan biarlah kita lebih jelas lagi, kalau dianggapnya bumi itu runtuh dan semua diratakan, coba kita melihat dua ayat yang sangat interesting ini, yaitu ayat 14, teman-teman. Di sini digambarkan, yaitu barang siapa yang sudah membasuh jubahnya, yaitu orang yang sudah dalam Kristus, orang yang sudah mengalami penebusan dan oleh darahnya itu sudah ditebus, jubahnya ini sudah menjadi jubah yang putih. Nah, semuanya ini memperoleh hak apa? Pohon-pohon kehidupan masuk pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Inilah menggambarkan seluruh umatnya sudah masuk ke dalam kota gerbangnya ini. Yang dimaksud sebetulnya tidak lain, yaitu Yerusalem baru itu, kota yang menjadikan kediamannya bersama-sama dengan Kristus. Itulah yang semuanya berduyun-duyun masuk ke dalam kota itu, bukan secara fisik, tetapi secara pemahaman roh. Inilah sudah ada di tengah-tengah kita. Kenapa kita katakan demikian? Karena kalau kita melihat ayat selanjutnya, heran sekali kalau kita mengartikan semua ini adalah secara fisik. Anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, yaitu orang yang semua yang melakukannya, tinggal di luar, teman-teman. Bukankah ini adalah akhir dari segala akhir kitab Wahyu punya ayat? Berarti koeksistensinya itu ada, yaitu orang-orang yang percaya ada di dalam, masuk ke dalam gerbang pintu kota itu, yang di luar pun masih berkecambuk, masih berada, masih berkeliaran semua orang-orang yang di luar Kristus itu.
Nah, gambaran ini menjelaskan dengan sangat baik koeksistensinya ini seperti apa yang kita lihat dunia yang sekarang kita hidupi ini, kita bersama-sama dengan mereka yang di luar Kristus, di luar kota tembok itu yang masih memang inilah yang kita koeksistensinya sedang berlangsung, tetapi kitalah yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam kota itu, yang sudah menikmati di dalam segala berkat kelimpahannya itu. Teman-teman, akhir bagian daripada itu kita tahu bahwa Kristus inilah telah menggenapi karena Dia pun telah datang. Kalau kita renungkan Yeremia 31 ayat 31, Yeskiel 36 26 dan semuanya ini nubuatan yang lain, Yesaya 53 itu seluruh chapter menguraikan kedatangannya sang anak yang tidak dosa dijadikan dosa sampai terkutuk sampai semuanya dengan segala luka, nubuatan demi nubuatan itulah yang menjurus kepada Kristus yang telah mengadakan perjanjian baru, yang telah diberikan batinnya yang baru, rohnya yang baru, semua inilah sudah tergenapi karena apa? Sang Kristus ini telah datang. Matius 10 ayat 23, ini sekali lagi saya ingin menekankan review saja supaya kita tahu lari ke kota lain semuanya ini karena apa? Sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota ini, manusia sudah datang. Again, ayat-ayat ini jarang sekali dibahas di dalam pertemuan ini karena ya ini pemahaman ini belum terutarakan dengan baik, teman-teman. Biarlah ini menjadi satu dasar yang penting, kembali kepada Lukas 24 tadi, untuk supaya Tuhan membuka alam pikiran kita ini untuk mengenal, untuk mengerti kitab suci. Nah, Matius 16 ayat 28 jelas sekali, orang hadir di sini tidak akan mati melihat anak manusia datang, sebagai raja dalam kerajaannya. Bukan lagi siapa-siapa, inilah Kristus sendiri yang penjelasannya dengan jelas. Nah, bahkan ada orang mengatakan begini, teman-teman. Kalau ayat 16-28, ya inilah yang setelah ayat ini diuraikannya, Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan berubah rupa bersama-sama hadirat dengan Musa, dengan Elia. Nah, itu yang dimaksud ini kedatangannya di sini. Nah, inilah ayat yang diambil, yaitu memang setelah ayat 16-28 ini ayat terakhir masuk ke ayat pasal 17-nya ini dikatakan Yesus berubah rupa, wajah pakaian menjadi putih, bersinar, ini semua kita tahu ceritanya. Dan ayat ketiga nampak kepada mereka Musa, Elia datang berbicara dengan dia. Perhatikan ayat yang pertamanya, teman-teman. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus. Jadi kejadian yang tadi yang diceritakan ini 6 hari kemudian terjadilah ini. Secara frasa kata yang baik, teman-teman. Kalau bicara soal sampai yang hadir di sini sebelum mati, ini kan masalah besar, masalah ini itu masa terjadinya dikoneksikan dengan hanya sekedar 6 hari kemudian punya kejadian. Tidak mungkin, teman-teman. Maka inilah 2 hal yang memang tidak terpaut, tidak tersangkut, dan tidak ada koneksinya satu dengan yang lainnya di dalam segi timeline-nya itu. Nah, biarlah hal ini sekali lagi untuk mencerahkan kita supaya kita tahu dengan firm, dengan benar kita memiliki pemahaman yang benar itu. Bahkan di Markus 14 ayat 63 sama juga Matius 26 ayat 64 ini apa? Dalam konteksnya nanti bahannya ada bisa diselidiki. Ini adalah penghakiman di hadapan imam besar. Tuhan Yesus dihakimi sebelum dipantek di atas kayu salib. Dikatakan, apakah engkau Mesias? Tuhan Yesus tetap diam saja, tidak menjawab. Dan sampai terakhir didesak lagi, Tuhan mengatakan, ya akulah dia. Ya betul, akulah sang Mesias itu. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Yang disebutkan ini, coba kita fokuskan. Kamu, teman-teman. Kamu ini di sini siapa? Tidak lain sang imam besar itu, yaitu Kayafas, yang disebutkan kamu ini akan melihat. Jadi di zamannya Kayafas itu akan melihat anak manusia sudah datang di tengah-tengah awan ini. Tuhan Yesus ini berbicara kepada sang penguasa agamawi
pada saat itu loh, tidak main-main. Tapi dia dengan firm mengatakan, kamunya akan melihat aku datang di tengah-tengah awan-awan, yaitu seperti Matius 24, Lukas 21, datang di atas awan-awan. Ini semualah tergenapi di dalam zamannya pemimpin agamawi Kayafas, imam besar itu. Bahkan Yohanes 21 ini semua kita tahu, ia tinggal hidup sampai aku datang. Yang ia maksud di sini ini, ya saya pakai kapital ini karena penting, ini adalah Rasul Yohanes, teman-teman. Ya kan? Dia dikehendaki supaya dia tetap tinggal hidup, makanya tersebar luas di antara teman-temannya ini, seolah-olah Yohanes ini tidak akan mati, tetapi Yesus menekankan lagi bahwa aku menghendaki supaya Yohanes tinggal hidup sampai aku datang. Memang satu-satunya rasul yang sebelum tahun 70 itu yang tinggal hidup, dan dialah menyaksikan kedatangan Kristus di tengah-tengah awan-awan seperti yang diuraikan itu. Nah, ini semua adalah tertera, tidak lain timeline-nya. Sekali lagi teman-teman, saya ingin mengajak supaya kita we are very firm on this particular important event and issue, bahwa timeline itu jelas sekali terkutip, yaitu dari Lukas 21 maupun juga dengan Matius 24, Markus 13, ini semua nubuatan besar tentang akhir zaman dan kedatangannya. Timeline-nya jelas sekali, kita terkutip coba melihat yaitu ayat 20, 24, 27, 32 ini teman-teman. Ingat-ingat dengan baik, karena ini semua urutan yang disusun terjadi. Yerusalem dikepung, keruntuhannya sudah dekat. Yerusalem diinjak-injak semuanya ini. Kemudian berikut ayatnya dikatakan, pada waktu itu orang melihat anak manusia datang di dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jangan lagi tergeserkan ke kanan, ke kiri, kemana yang juntrungnya tidak jelas. Timeline-nya jelas, terkonek dengan baik. Yaitu Yerusalem dikepung, diinjak-injak, dan anak manusia datang, dan bahkan diperteguh lagi yang lebih jelasnya, yaitu ayat 32, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Ini semua paralel dengan Matius 24, Markus 13. Sekali dan demi sekali dan sekali lagi penekanannya itu jelas terpapar, ada semua tentang hal yang sudah digenapi oleh Sang Kristus, yaitu kehadirannya di tengah-tengah kita semua. Maka itu ini semua terkutip tidak lain dari pertanyaan Matius 24 ayat ketiga ini, bila manakah itu terjadi, yaitu kapan ini adalah bait sucinya diruntuhkan, dan dengan kata sambung dan tanpa dengan koma segala macam, apa tanda kedatanganmu? Jadi kedatangannya itulah yang dan kesudahan dunia, yaitu aion zaman, kesudahan zaman lama, zaman hukum Taurat, zaman kasih karunia terjadi. 3 event itulah bersangkutan satu dengan yang lain di dalam masalah soal runtuhnya bait suci dan runtuhnya Yerusalem. Teman-teman, sekali lagi untuk meneguhkan lagi apa sih yang namanya zaman akhir zaman. Zaman akhir itu yaitu satu periode waktu, yaitu tidak lain adalah setelah Kristus bangkit sampai Yerusalem dikepung dan dihancurkan. Itulah masa transisi, itulah dianggap periode zaman akhir itu. Contohnya seperti 1 Korintus, teman-teman, ini telah dikatakan menimpa mereka sebagai contoh karena tertulis ayat sebelumnya, semua itu para nabi dianiaya, disiksa, dibunuh, dan sebagainya, dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir ini telah tiba. Zaman akhir itu Paulus waktu menulis Korintus inilah memeringatkan zaman akhir, yaitu periode ini sudah tiba. Ya kan, 1 Ibrani 2, zaman akhir itu telah ia telah berbicara kepada kita dengan apa? Perantara anaknya. Sewaktu Allah berbicara melalui perantara anaknya, itulah zaman akhir, yaitu periode itulah zaman akhir itulah yang terjadi. Ibrani 9 ayat 26 sama juga mengatakan, sekarang ia hanya satu kali saja untuk menyatakan dirinya. Kapan menyatakan dirinya? Yaitu pada zaman akhir. Kapan? Waktu menyatakan diri tidak lain yaitu sewaktu Tuhan Yesus pelayanan di bumi itu. Itulah zaman akhir, menghapuskan dosa oleh korbannya itu. 1 Petrus demikian pun mengatakan, kamu ini menantikan keselamatan yang telah tersedia
yang dinyatakan pada zaman akhir. Kapan keselamatan? Tidak lain sewaktu Yesus sudah menyelesaikan karyanya di atas kayu salib, bangkit menjadi hidup, kita pun dihidupkan, dibangkitkan semuanya ini. Ayat 20 dikatakan, bahkan karena kamu baru menyatakan diri pada zaman akhir. Jadi Tuhan Yesus Sang Mesias ini baru menyatakan diri, itulah saat-saat di mana zaman akhir itu terjadi. Kolose 2 memperoleh segala kekayaan, keyakinan, pengertian mengenai rahasia Allah, yaitu Sang Kristus. Tidak pernah akan salah, teman-teman. Sewaktu kita fokus kepada Kristus dan kita ingin mengetahui what is the true picture of our Christ Jesus, yaitu gambaran yang sebenarnya, yang sesungguhnya, dan karyanya, dan kasih karunia-Nya, apa yang sudah ada di tengah-tengah kita ini semuanya. Nah, bila kita memberi terbuka, melihat rahasia yang terdapat dalam Kristus ini, dan ini sudah menjadi suatu kepastian bagi kita semua yang ada di dalam Dia. Maka itu Roma 11 mengatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Mari kita akhiri dengan satu ayat 2 Korintus. Syukurlah bagi Allah yang dalam Kristus selalu apa? Membawa kami, membawa kita semua ini yang punya pemahaman ini, yang baik ini, teman-teman, di jalan kemenangannya. Kita selalu sudah merdeka, sudah tidak ada ikatan ini itu. Dengan sepenuh hati kita bisa melaksanakan pekerjaan kita yang baik. Seperti Bro Gisang mengatakan, kita berkarya dengan sepenuhnya, mengekspresikan dengan baik. Apa? Yaitu dengan perantara kami ini, Ia, Kristus ini menyebarkan keharuman pengenalian akan Dia dimanapun kita berada. Puji Tuhan, teman-teman, biarlah ini semuanya kita lalui dan pahami, dan kita renungkan menjadi pegangan yang sungguh membawa kita ke dalam hidup di dalam Dianya secara sesungguhnya. Lain daripada itu, ini hanya sebagian. Tentunya kita tahu kita sudah dibangkitkan, kita tidak pernah akan mati lagi, seperti surga, bumi yang baru sudah pernah diceritakan, Yerusalem baru, itu semuanya pun juga sudah ada, dan bahkan hari perhentian, itu pun juga sudah terjadi. Nah, hal sederet demi sederet semua begini, kayanya Kristus yang ada di tengah-tengah kita, memang tak habis-habisnya diungkapkan semua kebaikannya ini, teman-teman. Puji Tuhan, biarlah semua ini menjadi renungan, biarlah ini menjadi pegangan yang baik, bahwa Christ in you, you in Christ, the hope of glory. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Wilson sudah menyampaikan dengan detail, dan akhirnya judulnya Sudahkah Semua Digenapi? Semua itu maksudnya tadi kita dapat mengerti itu ayat-ayatnya. Jadi semuanya sudah digenapi. Ayat per ayat yang tadi dipaparkan semua sudah terjadi. Terima kasih Pak Wilson.